Lantas pemirsa pakai kinerja emiten AMMN secara laporan keuangan ini nanti akan sejalan dengan pembukaan perdagangannya di sesi pertama pada pagi hari ini. Nanti akan kita cross check bersama-sama. Namun kita lihat dulu pemirsa beberapa agenda ekonomi dari dalam dan luar negeri. Sebagai berikut, ada libur di Thailand, kemudian dari dalam negeri ada penanaman modal asing Indonesia year on year, kemudian dari Vietnam ada IHK Vietnam dan juga penanaman modal asing dalam dolar Amerika Serikat. Kemudian pemirsa dari Amerika Serikat ada lelang surat utang Amerika Serikat 3 dan juga 6 bulan. Selanjutnya dari emiten pemirsa, kita lihat ada INCI pembayaran dividen tunai, kemudian ada MREI pembayaran dividen tunai. Tidak terlalu banyak pemirsa ya agenda dari emiten di awal pekan ini. Dan kita update posisi dari Bursa Asia. Data dari Bursa Asia semua kompak bergerak di teritori positif. Ada Nikkei Jepang naik 2,6%, kemudian Strategic Singapura naik 0,84%, Kospi Korea naik 1,56%, Hang Seng Hong Kong pemirsa juga naik di atas 1%. Oke, melihat dari update Bursa Asia, seharusnya indeks harga saham gabungan juga beriringan pemirsa ya, mengalami penguatan. Nah, ini akan kita bahas peluangnya seperti apa, apalagi di tengah rilis laporan keuangan kuartal kedua ataupun semester 1 2024. Sudah tersambung melalui video conference ada Pak Abdul Haq Al-Faruqi yang merupakan analis dari stocknow.id. Halo, apa kabar Pak Abdul? Halo, Pak Abdul, bisa mendengar suara saya dengan jelas dari studio, Pak? Atau mungkin masih di mute, Pak Abdul? Kami belum bisa mendengar suara Pak Abdul ke studio. Pak Abdul? Halo, Pak Abdul? Selamat pagi, Pak Abdul. Bisa mendengar? Halo, Ya. selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah join bersama kami, Pak Abdul. Oke. Ya, bisa Mbak. Langsung saja kita membahas mengenai indeks harga saham gabungan di perdagangan sepekan yang lalu ya, di mana Pak Abdul kita melihat bahwa halo Mbak. Ya, Masih silakan. ya? Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Iya, silakan Pak Abdul. Ya, pemirsa, tampaknya kami ada gangguan komunikasi dengan Pak Abdul pemirsa, namun kami sampaikan beberapa informasi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada data pemirsa terkait dengan kinerja dari indeks harga saham gabungan ataupun Bursa Efek Indonesia. Baik, untuk sepekan lalu pergerakan Di sepanjang pekan lalu pemirsa ya. Ini dia pemirsa, ada rata-rata nilai transaksi harian yang turun 11% di pekan lalu menjadi 8,5 triliun rupiah. Kemudian ada kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia yang naik 0,03% sudah mencapai 12.362 triliun rupiah. Namun pemirsa di akhir pekan kemarin atau di Jumat asing melakukan net buy pemirsa ya. 366 miliar rupiah meskipun kalau kita ambil secara awal tahun hingga saat ini kinerja dari asing ini masih cenderung net sell pemirsa ya, tapi sudah ada tanda-tanda perbaikan di sana. Nanti akan kita bahas terkait dengan RNTH ini pemirsa dan rekomendasi tentunya dari analis kita. Kami kembali pemirsa usai jeda, tetaplah di Market Buzz. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa di segmen Market Buzz, masih akan mencoba menghubungi Pak Abdul Haq Al-Faruqi yang merupakan analis dari stocknow.id. Ya, Pak Abdul, bisa dengar suara saya dengan jelas dari studio? Baik, bisa. Ya, baik, silahkan. Bagaimana Anda melihat indeks harga saham gabungan kita di akhir pekan yang lalu, sepanjang pekan begitu ya? Di mana nilai transaksi harian agak susut 11% dengan RNTH rata-rata 8,5 triliun rupiah. Baik, nah jika kita pantau dari segi indeks harga saham gabungan terlebih dahulu, itu pekan lalu saham indeks di Indonesia itu hanya turun tipis 0,09% di range harga 7.207 hingga 7.341. Memang walaupun mengalami penurunan tipis seperti ini, tapi ini masih lebih baik dibandingkan indeks-indeks global maupun regional. Seperti yang kita ambil seperti S&P 500, ada Nasdaq,
Dan juga dari regional itu ada Hang Seng dan Shanghai yang turun lebih dari 2% pada pekan lalu. Sehingga ini menjadi indikasi bahwa pasar saham di Indonesia itu masih dalam keadaan yang baik-baik saja di tengah ekonomi atau makroekonomi yang masih fluktuatif. Walaupun memang pada pekan lalu itu data-data penting itu dirilis seperti GDP Amerika, tetapi yang menjadi pendongkrak kenaikan ISG pekan lalu yaitu ada rilis data laporan keuangan dari Bank BCA yang menjadi pendongkrak dari ISG itu sendiri, Mbak. Seperti itu. Baik, jadi Anda melihat bahwa kinerja dari indeks harga saham gabungan meskipun RNTH-nya ini cenderung turun dan juga frekuensi transaksi harian rata-ratanya juga menurun sekitar 0,7%, ini masih jauh-jauh lebih baik dibandingkan dengan bursa global seperti Amerika Serikat dan juga Asia yang rata-rata malah kinerja dari sahamnya turunnya cukup dalam begitu ya? Iya benar banget Mbak Prisa. Seperti Baik, itu. baik. Nah, kalau kita lihat dari nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia saat ini yang sudah mencapai 12.362 triliun rupiah, bagaimana apa kesimpulan Anda dari angka tersebut? Ini naik 0,03% dibanding nilai market cap akhir pekan sebelumnya. Nah baik, kalau kita melihat market cap dari Bursa Indonesia sendiri, ini memang mengalami kenaikan tipis nih 0,03%. Nah hal ini diikuti juga dengan kenaikan dari saham Bank BCA, yang mana sudah menyentuh all time high walaupun memang ditutup di bawah all time high-nya di 10.400. Nah hal ini juga diikuti juga dengan pergerakan dari saham-saham perbankan yang mulai recovery nih, sejak pada bulan Maret lalu mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini juga sejalan dengan inflow dari asing yang saat ini udah mencatatkan inflow nih, walaupun memang secara year to date masih outflow, Mbak. Seperti itu. Adapun memang yang perlu kita fokuskan seperti di sini adalah dari saham brand dan AMMN, yang mana pada AMMN sendiri itu mencatatkan laba yang cukup melejit untuk semester 2 ini, dan mungkin ini bakal menjadi sentimen tambahan untuk mendongkrak kenaikan dari harga AMMN sendiri, dan pastinya akan berdampak ke kenaikan market cap IHSG seperti itu. Baik, berarti Mas Abdul melihat bahwa kinerja indeks harga saham gabungan sepekan yang lalu meskipun turun, tapi rata-rata ya global juga turun, kemudian Asia juga turun, indeks harga saham gabungan atau kinerja BEI secara keseluruhan masih jauh lebih baik ditopang oleh dimulainya rilis laporan keuangan kuartal kedua atau semester 1 2024, khususnya dari banking yaitu BBCA, begitu ya? Iya benar banget, Pak. Baik, kemudian diakhiri di pekan lalu itu mungkin yang menjadi highlight seperti yang Anda sudah sampaikan dan sudah kami tayangkan tadi beritanya pemirsa. Ada AMMN pemirsa yang membukukan laba melesat hingga 300%. Nah, sejauh mana Anda melihat kinerja dari AMM ini akan tercermin pada harga sahamnya di awal pekan ataukah lebih ke sudah di price in, dan Anda juga tadi sempat menyinggung soal brand. Oke baik, untuk saham AMMN sendiri ini kan labanya melonjak karena ditopang oleh penjualan emas dan tembaganya yang naik signifikan. Bahkan laba di kuartal 2 2024 ini merupakan laba tertinggi sejak 7 tahun yang lalu ya. Nah bahkan labanya itu sudah melejit 300%. Hal ini juga sejalan dengan kenaikan dari saham AMMN sendiri, yang mana pada saat ini saham AMMN berada di harga kisaran 11.650, dan ini sudah naik signifikan sejak IPO dari saham AMMN. Nah, ini juga akan terus sejalan dengan laba bersih dari AMMN yang berasal dari komoditas emas, karena memang harga emas pada saat ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hal ini juga diikuti dengan global, yang mana makroekonomi dari Amerika Serikat itu juga masih mempertahankan suku bunga di level 5,5% seperti itu. Baik, AMMM ini kinerjanya naik 300%, menurut Anda adalah salah satunya ditopang oleh emas yang juga melonjak cukup signifikan, kalau nggak salah di 2.400-an saat ini, begitu ya, per troy ounce. Nah, iya benar Pak. Apa rekomendasi Anda untuk AMMN setelah naik 4,25% di pekan yang lalu dan juga sudah merilis kinerja keuangannya, masihkah AMMN ini yang sudah melesat cukup signifikan sejak IPO juga masih layak untuk dicermati, layak untuk dibeli? Baik, untuk AMMN sendiri memang di sini harganya sudah naik cukup signifikan, dan juga memang kalau segi valuasinya dari AMMN ini sendiri itu sudah cukup mahal. Memang harga wajarnya di level 8.000 sebenarnya. Tapi yang perlu dicermati di sini adalah pergerakan AMMN dalam beberapa pekan terakhir ini masih dalam fase konsolidasi sideways di range harga kisaran 10.500 hingga 11.700, 600 seperti itu, dan
untuk mencermati saham AMMN ini sendiri, kita bisa melihat entry price dari AMMN di range harga, kita ambil supportnya di level 10.800. Nah, ini bisa menjadi support yang bisa dicermati oleh para investor jika ingin masuk ke saham AMMN seperti itu. Baik, kalau mau mengejar AMMN sekarang, ini upside-nya sudah sempit. Tapi kalau tertarik untuk AMMN, menarik untuk mencermati ketika dia turun mendekati support, kisaran-kisaran 10.800 ya, menurut dari Mas Abdul dari stocknow.id ya. Ya, Ini benar banget. lebih ke medium to long term atau short term saja kalau saham-saham seperti AMMN? Untuk AMMN sendiri karena kenaikannya sudah sangat signifikan, jadi sangat berisiko untuk mengalami penurunan, sehingga untuk AMMN ini saya merekomendasikan prefer ke short term-nya saja. Baik, Seperti itu. short term saja. Kita berbicara mengenai kontribusi dari penjualan di sektor emas begitu ya, dan Anda melihat dan sudah terbukti di kinerja dari AMMN. Adakah saham-saham yang terkait dengan emas lainnya yang belum merilis kinerja kemungkinan akan seapik AMMN dan mungkin lebih menarik secara harga atau seperti apa? Oke, untuk saham di komoditas emas tuh di sini yang bisa kita lirik ada MDKA dan Antam yang mana harganya jauh lebih murah daripada AMMN, walaupun memang di sini proyeksi dari penjualan MDKA masih lesu memang, dan juga untuk Antam juga proyeksinya masih lesu, tetapi di sini karena penguatan dari harga emas itu sendiri ini masih menjadi sebuah tanda tanya besar, apakah memang saham-saham di komoditas emas ini mengalami kenaikan penjualan karena emasnya mengalami kenaikan juga, atau malah sebaliknya gitu, penjualan volumenya menurun seperti itu Mbak. Ada saham Antam dan NDK yang bisa dicermati seperti itu. Baik, kita ke MDKA terlebih dahulu. Cenderung stagnan di sepekan yang lalu di 2.390. Bagaimana strateginya dan berikutnya juga bagaimana untuk Antam? Baik, untuk MDK sendiri di sini pergerakan MDK masih dalam fase downtrend ya, dari medium term ya. Di sini kalau kita lihat untuk MDK sendiri ini masih dalam on track saya ya. Pergerakan MDK masih sideways dari sejak 2023 lalu. Di sini kalau kita untuk MDK kita bisa melihat area buy yang menarik itu di level 2.200 hingga 2.300 sebenarnya Mbak Prisa untuk MDK sendiri, dan ini mungkin akan sejalan dengan rilisan laporan keuangan dari MDK seperti itu. Oke, ini berarti short term dulu ya? Benar banget, kita sembari menunggu laporan keuangan dari MDK. Antam bagaimana? Baik, untuk Antam sendiri karena ini merupakan perusahaan BUMN dan juga Antam dalam beberapa bulan lalu juga mengalami sebuah kasus. Jadi di sini saya belum merekomendasikan Antam, tetapi untuk teman-teman investor yang ingin melihat Antam sendiri, di sini pergerakan Antam masih berpotensi untuk mengalami penurunan nih hingga ke level 1.100 hingga 1.200-nya nih Mbak. Oke, berarti menarik bukan berarti akan langsung mengalami kenaikan, tetapi menarik dalam arti kita bisa mendapatkannya di harga murah begitu ya? Iya, seperti itu. Oke, Anda merekomendasikan Antam, tapi ini lebih menarik untuk jangka waktu berapa lama misalnya Antam yang Anda bilang ini masih downtrend? Nah, untuk pergerakan Antam sendiri ini kita bisa mencermati area support di 1.100 hingga 1.200, dan reboundnya itu bisa kemungkinan akan berpotensi upside-nya hingga ke level 1.500 hingga 1.600, dan itu bisa dalam jangka waktu medium term seperti itu. Oke, kalau juga didukung oleh laporan kinerja keuangannya semester 1 yang mumpuni gitu ya? Ya, pastinya seperti itu. Kalau enggak, hindari dulu MDK dan Antam. Ya, semestinya seperti itu untuk kita menunggu rilisan data laporan keuangan. Jika hasilnya tidak memuaskan atau di bawah ekspektasi dari manajemen, itu semestinya kita hindari dulu saham-saham yang seperti itu. Oke, kita simak rekomendasi saham pilihan pemirsa yang sudah disiapkan dan sudah kami rangkum dari stocknow.id pemirsa. Datanya sebagai berikut. Tadi kita sempat menyinggung mengenai emas karena ada informasi soal kinerja dari Aman Mineral yang melesat 300% pemirsa. Tapi saham pilihan yang direkomendasikan Mas Abdul justru lebih ke saham seperti BRPT yang direkomendasikan buy dengan support 1025, resisten 1115. Kemudian ada MYOR direkomendasikan buy, dan juga ada BRIS direkomendasikan buy. Betul ya Mas Abdul, BRPT 1025 itu adalah support, resisten 1115 atau range beli? Oke, untuk iya benar.
untuk supportnya di 1025 dan TP-nya di 1115 seperti itu. Oke, apa yang menarik dari BRPT? Oke, di sini kita bisa melihat secara teknikal saja karena memang BRPT ini masih dalam volume yang tinggi dan juga frekuensinya juga cukup tinggi sehingga ini menjadi saham-saham pilihan untuk teman-teman yang mungkin trading jangka pendek seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwasannya insight dari BRPT sendiri, ini candlestick-nya rebound nih dari berpotensi menguji dari resisten dynamic-nya di MA20-nya serta memang kalau kita lihat dari indikator stokastik itu mengindikasikan adanya golden cross dari area over sold-nya seperti itu. Jadi berpotensi untuk bullish terlebih dahulu nih untuk saham BRPT dalam jangka short term. Indikator-indikator untuk trading jangka pendek ini mendukung ya dari BRPT sehingga Anda merekomendasikan trading saja dulu di BRPT dengan analisis teknikal tadi yang sudah disampaikan ya. Iya, benar banget. Oke. Kemudian selain BRPT Anda juga merekomendasikan Mayora ya dari sektor consumer good. Consumer goods. Nah, untuk Mayora sendiri di sini saya melihat bahwasannya pergerakan dari Mayora dalam jangka pendeknya atau minor trend yang ini mengalami bullish trend seperti itu dan juga kalau kita lihat dari broker summary ini adanya aksi akumulasi nih dari perdagangan Jumat lalu di tanggal 26 Juli itu senilai 14,4 miliar rupiah pada memang average harganya di bawah market price di 2.603. Jadi untuk saham Mayora seperti itu Mbak Insak. Oke, jangka pendek juga ya untuk Mayora? Iya, kita bisa mantau Mayora mungkin selama 1 minggu, 1 pekan ini. 1 pekan ini. Nanti saya ingin tanyakan kenapa Anda lebih memilih trading jangka pendek. Baik, kita ke saham terakhir terlebih dahulu. Tadi menyinggung soal BCA yang sudah menopang kinerja dari IHSG sepanjang pekan lalu. Kenapa Anda justru memilih rekomendasinya kali ini dari Banking Breeze? Baik, untuk Breeze sendiri jika dibandingkan dengan BCA, karena BCA ini udah, walaupun memang data laporan keuangannya menunjukkan hasil yang cemerlang gitu di atas ekspektasi dan juga positif, tetapi memang harga BBCA itu sudah menyentuh all time high-nya dan beresiko adanya retracement terlebih dahulu nih atau pullback. Jadi mungkin untuk teman-teman yang suka nih untuk saham BCA bisa pantau saham BCA tapi buy on support atau buy on weakness seperti itu. Nah, kita fokus ke saham Breeze terlebih dahulu. Di sini pergerakan saham Breeze cukup menarik ya karena di sini ada area support yang bisa dicermati oleh para investor di range harga 2.420 hingga 2.460. Nah, di sini bisa menjadi area buy dari para investor untuk saham Breeze itu sendiri dengan potensial upside-nya itu bisa mencapai di level 2.600 ke atas seperti itu dengan indikasi-indikasi dari teknikalnya itu sendiri ada rebound dari MA20. Nah, di mana MA20 ini menjadi sebuah support dynamic yang cukup kuat dari saham Breeze itu sendiri. Oke, pola apa yang sedang dibentuk oleh Breeze saat ini? Oke, memang untuk pergerakan pola dari saham Breeze sendiri ini memang belum terbentuk pola yang cukup signifikan, tetapi memang adanya indikasi dari support klasik saja nih, seperti itu. Oke, itu dia rekomendasinya ya. Ada Breeze, Emior, dan juga BRPT. Anda mengapa lebih banyak merekomendasikannya lebih ke trading dulu? Apakah karena kondisi marketnya memang lebih mendukung ke arah investasi jangka pendek atau bagaimana? Baik, untuk saat ini memang para investor lebih baik trading jangka pendek dulu karena memang ini adalah musim laporan keuangan sehingga memang ekspektasi dari para pelaku pasar atau manajemen itu mungkin bisa saja di angka yang baik tetapi memang realisasinya belum tentu baik. Nah, sehingga itu menjadi sebuah alasan mengapa kita sebaiknya trading jangka pendek terlebih dahulu nih instead jangka panjang seperti itu. Lebih ke mengantisipasi laporan keuangan semester 1 begitu ya. Makanya Anda merekomendasikan untuk saat ini trading saja terlebih dahulu. Baik Mas Abdul, kita lanjutkan nanti dan juga membahas mengenai pembukaan perdagangan di sesi pertama pemirsa usai jeda. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Pemirsa, saya sudah tadi mengintip pembukaan perdagangan di sesi pertama di awal pekan sama seperti rata-rata bursa Asia dan penutupan dari bursa global yang menguat. IHSG pada pagi hari ini juga pemirsa terpantau menguat 0,49% atau 36 poin di 7.324 dengan data mengenai saham-saham yang menjadi gainers dan losers based on value adalah saham-saham sebagai berikut pemirsa. Gainers based on value
Di antaranya ada Puri atau Puri Global Sukses yang naik 20% di 238. Kemudian ada ASLC, ada Dian pemirsa, Wins, ASGR, CMRY, PSAB, KPIG, Antam pemirsa. Antam naik 3,47% di 1.340, AALI 3,32% di 6.225. Sebaliknya pemirsa, saham top loser saya lihat ada SOTS di sana turunnya 16,3%, SPRE pemirsa, HAJJ, SKBM dan beberapa saham lain termasuk PPRE dan juga ada Data. Itu dia pemirsa sekilas informasi update pembukaan hingga pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Mas Abdul, sama sesuai dengan proyeksi ya, IHSG harusnya melanjutkan penguatan juga seperti bursa Asia dan itu benar. Yang menarik tadi kita membahas mengenai Antam dan Antam pada pagi hari ini masuk top gainers based on value dengan penguatan yang juga cukup lumayan ya. Tadi sempat di atas 3%. Apakah tetap ya Anda merekomendasikan tetap buy on weakness dulu untuk Antam? Baik, untuk Antam sendiri memang ini kenaikannya sangat signifikan ya, bahkan opennya open gap up seperti itu. Ini menjadi katalis bahwasan demand daripada Antam sendiri itu cukup masif, dan untuk Antam sendiri ini masih bisa melanjutkan penguatannya dengan syarat tembus atau breakout dari MA20-nya, Mbak. Memang di sini tekanan dari penjualan Antam juga dari seller juga cukup melawan nih, seperti itu. Dari pergerakan Antam juga fluktuatif banget sekarang. Jadi memang level MA20-nya itu di level berapa? Untuk MA20 di level 1335 seperti itu. Ini kan sedang berusaha untuk ditembus begitu ya. Nah, ini lagi galau-galaunya nih investor. Ini kan karena agak main di 1340, Anda bilang MA20 135, apa tunggu dulu saja closing sesi 1? Nah, baik, untuk kita lebih mencermati harga yang tidak fluktuatif banget itu bisa mungkin tidak harus nunggu sesi 1 selesai, tapi di jam mungkin 10.15 atau jam 11 itu sudah bisa dipantau untuk saham Antam sendiri, seperti itu. Baik, dan dalam sepekan terakhir memang menguji di 1350 begitu ya. Jadi kalau sudah break di ini aja kan sebenarnya sudah break ya 1335, sudah boleh bisa masuk atau gimana? Karena lagi-lagi di level-level yang Anda sampaikan soalnya. Iya, untuk memang pergerakan Antam sendiri ini masih di range resisten dinamiknya di 1340, 1335, tapi untuk teman-teman investor ini bisa lebih mencermati bahwasannya di sini untuk membeli bisa jangan langsung HK di 1335 bahkan di 1340, tapi teman-teman bisa lebih konservatif membeli di satu tick di bawahnya mungkin, atau 1330 atau di 1325 seperti itu. Oke, boleh disampaikan lagi batasi kerugian kalau turun di level berapa dan ada target ke posisi berapa kira-kira yang terdekat dulu untuk Antam dan kemudian target price-nya? Oke, untuk Antam sendiri memang di sini support yang perlu diperhatikan itu ada di level 1295 di sini batas kerugiannya atau stop loss-nya, dan juga profitnya itu bisa ambil di level resisten klasiknya di level 1400 seperti itu, Mbak. Di situ ada resisten klasik yang bisa dicermati oleh para investor untuk saham. Oke, kalau 1400 sudah tercapai lebih baik profit taking dulu ya, karena biasanya akan ada pelemahan terlebih dahulu sebelum menguji level berikutnya untuk Antam ya. Untuk Antam sendiri seperti itu. Oke, AMMN yang baru saja merilis kinerjanya di semester 1 2024 dengan mencatatkan laba 300%. Ini hari ini naik, tadi sempat di atas 1% namun mulai menyusut ke kisaran 0,64% di 11.725 atau sekitar 75 poin. Bagaimana rekomendasinya untuk AMMN? Untuk AMMN sendiri di sini dari pergerakan teknikalnya atau pergerakan harganya di sini saham AMMN ini memang tadi awalnya diapresiasi oleh para investor pasca rilis laporan keuangannya yang melejit, tapi memang di sini sellernya cukup mendominasi seperti itu, dan juga pergerakan dari saham AMMN ini sendiri ini mulai bergerak melemah walaupun masih pada hari ini menguat 0,64% menguat tipis. Nah, untuk AMMN sendiri di sini perlu dicermati ada resisten terdekatnya di 12.175 seperti itu. Support terdekat atau yang perlu diantisipasi dari posisi saat ini di level berapa? Untuk support terdekatnya di sini saya menggunakan support klasik saja, Mbak ya.
Di sini ada support di level 11.375. Oh, masih masih lumayan jauh ya, tapi kan range pergerakan dari AMMN juga agak lebar, jadi Iya, sebenarnya itu bisa saja tercapai dalam pekan ini ya. benar. Oke, satu lagi deh, Brand. Oke, Brand naik 1,42%, tampaknya dibanding AMMN dan juga Brand lebih menarik Brand ya. iya. Karena memang brand ini sama seperti udah selevel saham-saham perbankan nih, value-nya juga tinggi dan frekuensinya juga tinggi. Untuk saham brand sendiri di sini hari ini juga open gap up. Rata-rata memang pada perdagangan hari ini open gap up karena mungkin investor melihat pasar Asia dan pasar global menguat. Di sini untuk brand sendiri yang bisa kita cermati adanya resisten di level terdekatnya itu ada di level 9.100 di sini 9.150. Untuk resisten mungkin untuk teman-teman yang invest medium term itu ada resistennya di 9.400. Dan untuk batas kerugiannya di sini saya konservatif saja untuk batas kerugiannya di sini brand ini bisa membatasi kerugian teman-teman di 8.500 seperti itu. Baik, itu dia rekomendasinya untuk Brand. Mas Abdul, apa tips untuk pemirsa di rumah? Paling tidak dalam sepekan ke depan atau menyambut laporan keuangan semester 1. Singkat saja. Oke, untuk teman-teman investor mungkin di pekan rilis data laporan keuangan ini, teman-teman lebih konservatif saja menghindari saham-saham yang ada di komoditas. Karena memang pergerakan harga komoditas di beberapa bulan lalu memang cukup signifikan, pergerakannya fluktuatif. Contohnya seperti pada sektor oil, karena memang pergerakan oil dalam beberapa pekan terakhir, bahkan bulan itu sudah turun lebih dari 5% dan ini menjadi sebuah katalis negatif yang mungkin akan mempengaruhi rilis laporan keuangan dari saham-saham komoditas minyak mentah. Jadi untuk teman-teman cari sektor lain saja, tapi jangan terlalu fokus ke oil atau minyak mentah seperti itu. Oke, jangan terlalu fokus ke oil atau minyak mentah. Itu dia komoditas yang di highlight, kayaknya diwaspadai dulu, begitu ya. Seperti, iya benar. Terima kasih Mas Abdul sharing informasinya pada pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali.